Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa kelas 5 sekolah dasar. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Betul sekali. Jadi kalau hukumnya wajib, kalau kita tidak belajar, berarti kita berdosa. Oke ya. Untuk minggu ini kita meneruskan minggu yang kemarin. Ya, untuk minggu ini kita tetap bahasanya adalah Rasul Allah idolaku yang bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas Rasul Allah, yaitu Nabi Sulaiman. Kalian pernah mendengar Nabi Sulaiman? Tentu, karena ini adalah nabi yang terkenal. Terkenal dengan apanya Nabi Sulaiman itu? Ada yang tahu mungkin? Iya, betul. Terkenal dengan kerajaannya yang besar, nabi yang kaya raya. Ya, bagaimana ceritanya? Ya, nanti akan kita ceritakan bersama-sama. Oke, sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti bagaimanakah kisah dari Nabi Sulaiman dan keteladanan apa yang dapat kita ambil dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak bersama-sama. Sebelum kita menyimak kisah dari Nabi Sulaiman, alangkah lebih baiknya kita menyanyi lagi. Menyanyinya sama seperti yang minggu kemarin, tentang lagu 25 Nabi. Kalian masih ingat? Kalian masih tahu lagunya bagaimana? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Oke, ini adalah penyebutan 25 nabi. Ini kita wajib mengetahuinya ya, 25 nabi ini. Oke ya, kita lanjutkan. Tentang Rasul Allah idolaku. Nah, para Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang wajib kita percayai dan wajib kita ketahui. Ini kita ulang kembali ya, yang minggu depan minggu kemarin itu sudah ada. Kemudian selanjutnya, percaya kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Rukun iman itu ada berapa? Betul, ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Sementara yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ini kalian juga harus hafal tentang rukun iman. Kemudian selanjutnya, yaitu Rasul yang wajib kita percayai itu ada 25. Yang tadi sudah kita nyanyikan itu. Itu kalau kalian hitung, itu genap 25 Rasul. Jadi kalau kalian itu hafal lagu tadi, secara otomatis sudah hafal 25 Rasul. Kita lanjutkan tentang Nabi Sulaiman. Tadi di judul awal tadi sudah kita sebut ya. Kita nanti akan membahas tentang Nabi Sulaiman. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Ada yang tahu kira-kira Nabi Sulaiman itu keturunannya dari Nabi siapa? Yo, ada yang tahu mungkin? Tidak ada yang tahu? Oke, kita bahas saja. Di antara Rasul yang wajib kita teladani itu adalah Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman itu?
Nabi Sulaiman itu ternyata adalah putra dari Nabi Daud. Nabi Daud yang kita bahas minggu kemarin itu mempunyai putra, namanya adalah Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud dulu itu raja, ya raja yang kaya, untuk anaknya yaitu Nabi Sulaiman ini juga raja, meneruskan kerajaan dari ayahnya Nabi Daud, tapi lebih kaya lagi. Tuh. Selanjutnya, Nabi Sulaiman itu adalah keturunan ke-14 dari Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Daud kemarin, keturunan yang keturunan yang ke-13. Karena Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud, otomatis Nabi Sulaiman itu merupakan keturunan yang ke-14 dari Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya silsilahnya Nabi Sulaiman, yaitu secara urut ya. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu mempunyai ayahnya namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya ayah namanya Ibsa punya ayah namanya Abir punya ayah namanya Salmun punya ayah namanya Nahshun punya ayah namanya Uwainadab punya ayah namanya Irmi punya ayah namanya Hasrun punya ayah namanya Farid punya ayah namanya Yahuza punya ayah namanya Nabi Yakub punya ayah namanya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim. Ini kalau kita hitung mulai dari Nabi Sulaiman sampai Nabi Ibrahim itu ada 14 orang atau 14 generasi. Itu adalah silsilahnya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman itu menjadi raja di kerajaan Bani Israel menggantikan Nabi Daud. Yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Nabi Daud dulunya mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan Bani Israel. Setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman itu diangkat menjadi rasul oleh Allah dengan mewarisi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi kitabnya Nabi Sulaiman itu sama dengan kitabnya ayahnya Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Maka Nabi Sulaiman juga diwarisi kitab Zabur yang dulunya diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberi banyak kepandaian dan keistimewaan oleh Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu banyak keistimewaannya. Selanjutnya, keistimewaannya apa Nabi Sulaiman itu? Keistimewaannya adalah yang pertama, dalam dakwahnya Nabi Sulaiman itu berhasil mengajak Ratu Saba. Ratu Saba itu yang berada di Yaman, yang pada saat itu Ratu Saba menyembah matahari untuk beriman kepada Allah. Dan Ratu Saba itu mau mengikuti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah. Itu. Nah, terus Ratu Saba itu namanya siapa? Namanya ratunya itu bernama Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis itu Ratu Saba yang sebelum kenal kepada Nabi Sulaiman itu menyembah matahari, tapi setelah diajak oleh Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mau beriman kepada Allah. Tentunya bersama para pengikutnya, bersama para rakyatnya. Nah, ini merupakan keistimewaan Nabi Sulaiman, yaitu mampu berdakwah kepada Ratu Saba itu tadi. Kemudian selanjutnya, yang kedua, keistimewaan Nabi Sulaiman adalah meskipun Nabi Sulaiman itu kaya dan berkuasa, tapi Nabi Sulaiman itu tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Ini yang langka. Kalau orang zaman sekarang sulit
ya, kaya tapi tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Tapi Nabi Sulaiman bisa, meskipun Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, kemudian mempunyai banyak kekuasaan, tapi tetap rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Ya, dengan rakyatnya itu juga tidak sombong. Kemudian taat kepada Allah. Selanjutnya, keistimewaan Nabi Sulaiman lagi yang nomor 3 adalah Nabi Sulaiman itu ketika wafat itu tanpa sepengetahuan makhluk yang lain. Jadi Nabi Sulaiman wafat itu tidak ada makhluk yang tahu. Ya, pengikutnya juga tidak tahu karena wafatnya itu termasuk para jin ini. Ya, para jin yang berilmu tinggi ini juga tidak tahu. Taunya bagaimana? Taunya itu ketika tongkat yang dipegangnya itu rapuh dan menyebabkan Nabi Sulaiman tersungkur. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman itu memegang tongkat seperti itu. Ya, mungkin dikiranya oleh para pengikutnya Nabi Sulaiman sedang tidur mungkin ya. Tapi lama-kelamaan sampai tongkatnya itu rapuh ya, dimakan rayap, akhirnya tongkatnya itu lapuk dan hancur tongkatnya. Nabi Sulaiman akhirnya tersungkur, ternyata sudah wafat lama sekali. Itu merupakan keistimewaan Nabi Sulaiman, wafatnya tidak ada yang tahu. Kemudian selanjutnya keistimewaan Nabi Sulaiman lagi yaitu doa Nabi Sulaiman itu selalu dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau berdoa, beliau itu selalu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya memang seperti itu, diberi keistimewaan yang seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5 adalah tidak ada seorang pun yang kaya raya dan memiliki kerajaan yang sangat besar seperti kerajaan dari Nabi Sulaiman. Ini juga merupakan keistimewaan Nabi Sulaiman. Jadi pada saat itu tidak ada kerajaan yang bisa menyaingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Seperti itu, sangat besar sekali. Itu adalah keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Nah, sekarang mukjizat. Mukjizat dari Nabi Sulaiman. Kemarin pengertian mukjizat kemarin apa? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul sebagai bukti kerasulannya. Jadi mukjizat itu merupakan keistimewaan dari Allah, itu hanya diberikan kepada Rasul Allah. Fungsinya, gunanya untuk membuktikan kerasulan orang tersebut. Itu namanya mukjizat. Jadi semua rasul itu diberi mukjizat oleh Allah. Tentunya mukjizatnya ya berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi pada masa itu. Ya, contohnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu mukjizatnya yang paling besar adalah Al-Qur'an. Yang saat ini kita baca itu loh, itu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Lah mukjizatnya kok Al-Qur'an? Kenapa? Karena pada saat hidupnya Nabi Muhammad dulu itu orang-orang Arab itu suka bersair, ya. Makanya diturunkanlah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah bunyinya sangat indah, ya. Itu disesuaikan dengan zaman rakyat pada saat itu. Termasuk Nabi Sulaiman ini juga mempunyai mukjizat. Apa saja mukjizat dari Nabi Sulaiman itu? Yang pertama, mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah dapat mengerti bahasa binatang. Oh, hebat ya. Jadi binatang apapun yang sedang bercakap-cakap dengan temannya sesama binatang, itu Nabi Sulaiman mengetahui dan mengerti. Ya, misalnya semut. Ya, semut sedang bercakap-cakap dengan temannya, maka Nabi Sulaiman juga mengerti. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman.
Apa ada lagi mukjizatnya? Ada. Yang kedua, mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah dapat menundukkan jin. Wah, ini yang lebih hebat lagi. Jin itu bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman menjadi pengikutnya. Jadi jin itu menjadi pesuruhnya Nabi Sulaiman. Itu merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Kemudian mukjizat yang nomor 3 dari Nabi Sulaiman adalah dapat menundukkan setan yang kafir. Tidak hanya jin saja ternyata. Yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman adalah setan yang kafir. Sehingga mampu mencegah kejahatan dari setan tersebut. Setan yang kafir itu kan tugasnya mengganggu manusia ya. Sumpah, dia itu bersumpah akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Kenapa sampai bersumpah seperti itu? Ya, kemarin itu ya ketika setan diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi setan tidak mau dan setan dilaknat oleh Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, setan akan mencari teman untuk masuk neraka. Temannya adalah manusia. Nah, sehingga ketika Nabi Sulaiman bisa menundukkan setan yang kafir, maka setan yang kafir tadi bisa dicegah untuk melakukan kejahatan. Tuh, jadi Nabi Sulaiman itu selain bisa menundukkan jin, juga bisa menundukkan setan. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman yang nomor 4 adalah dapat memerintahkan angin dan mampu menaiki angin tersebut. Hebat. Jadi Nabi Sulaiman itu hebat-hebatnya, keistimewaannya atau mukjizatnya. Yang nomor 4 ini adalah bisa memerintahkan angin dan menaiki angin. Jadi Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana itu naik angin, ya, karena memang bisa diperintah angin itu oleh Nabi Sulaiman. Ini merupakan suatu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Selanjutnya, mukjizat dari Nabi Sulaiman lagi adalah dapat memerintahkan binatang. Kalau yang awal tadi mengerti bahasa binatang, nah setelah mengerti bahasa binatang, kemudian Nabi Sulaiman itu bisa memerintah binatang tersebut. Ya, misalnya diperintah untuk pergi ke mana gitu, ya. Binatangnya patuh. Ya, misalnya memerintah singa. Ya, singanya juga patuh. Kalau kita memerintah singa, kita yang akan dimakan oleh singa. Nah, itu loh merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman, bisa memerintah binatang, sekalipun itu binatang buas. Itu adalah beberapa mukjizat dari Nabi Sulaiman. Nah, sekarang dari kisah Nabi Sulaiman itu tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Nah, beberapa pelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajarannya apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pelajaran dari Nabi Sulaiman tersebut. Pelajaran yang pertama adalah tidak sombong. Jadi Nabi Sulaiman itu meskipun kaya raya dan memiliki kekuasaan yang banyak, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tidak sombong. Maka kita itu juga harus bisa meneladani Nabi Sulaiman itu. Kita juga tidak boleh sombong. Kalau kita itu menjadi orang yang kaya, kita harus tetap rendah hati. Wong Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan angin, bisa menundukkan jin, bisa mengerti bahasa binatang dan lain sebagainya, dan kaya raya, beliau tidak sombong. Apalagi kita yang hanya kaya saja mungkin ya, maka juga tidak sepantasnya untuk sombong. Bisa kira-kira untuk tidak sombong? Tentu kalian bisa. Selanjutnya, pelajaran dari Nabi Sulaiman yang nomor 2 adalah selalu patuh dan tunduk kepada Allah meskipun diberikan banyak kekuasaan.
Nah, Nabi Sulaiman itu meskipun banyak kekuasaan yang dimiliki, yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tetap patuh dan tunduk kepada Allah. Tidak semena-mena, tidak sombong, tapi tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian pelajaran yang nomor 3 adalah kasih sayang terhadap binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu terhadap binatang sangat mengasihi dan menyayangi binatang tersebut. Lebih-lebih Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Jadi kalau mungkin ada binatang semut misalnya terinjak oleh kakinya Nabi Sulaiman, ya kaki Nabi Sulaiman mengerti, akhirnya tidak diinjak lagi. Itu contohnya misal. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang nomor 4 adalah memerintah dengan adil dan bijaksana tanpa pandang bulu. Jadi Nabi Sulaiman itu menjadi raja yang adil dan bijaksana. Kalau memang ada orang yang salah, ya diputuskan salah. Kalau memang ada orangnya itu benar, ya diputuskan benar. Maka kita juga harus meniru dari Nabi Sulaiman ini, yaitu menjadi orang yang adil, menjadi orang yang bijaksana, dan ketika nanti misalnya kita itu menjadi sebagai pengadil, maka kita harus adil, tidak boleh pandang bulu. Kemudian pelajaran yang kelima adalah gemar dan semangat berdakwah agar rakyatnya selalu beriman kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu gemar berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Demikian juga kita juga harus mengajak kepada orang-orang untuk beriman kepada Allah. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan menjalankan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu caranya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari Nabi Sulaiman yang nomor 6 adalah selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Ini yang sulit. Jadi Nabi Sulaiman itu selalu bersyukur. Kalau Nabi Sulaiman atau kita itu bersyukur, tentu nikmatnya pasti akan ditambah oleh Allah. Itu sudah janji Allah. Maka kesimpulan dari kisah Nabi Sulaiman ini yang pertama adalah Nabi Sulaiman itu merupakan keturunan yang ke-14 dari Nabi Ibrahim. Yang silsilahnya tadi di awal tadi sudah saya sebutkan. Kesimpulan yang kedua, di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu adalah mengerti bahasa binatang, kemudian dapat menundukkan jin, dan mampu memerintahkan angin. Ini beberapa di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian kesimpulan yang ketiga, di antara pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman itu, di antaranya tetap patuh dan taat kepada Allah, kemudian selalu bersyukur dan tidak sombong. Itu adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Oke ya, kalau sudah sampai kesimpulan, berarti pelajaran kita pada minggu ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.